Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama saya Saiful Suro. Saya ingin menjelaskan atau saya ingin menjawab ada beberapa pertanyaan, ada 6. Yang pertama itu apa yang dimaksud dengan fluktuasi nilai tukar mata uang asing dan bagaimana hal itu dapat memengaruhi biaya pinjaman dan keuntungan perusahaan. Yang kedua, sebutkan beberapa strategi yang dapat digunakan oleh global maju untuk mengelola risiko eh, valuta asing. Terus yang ketiga, bagaimana penggunaan instrumen keuangan derivatif seperti kontrak forward atau opsi dapat membantu perusahaan dalam mengurangi risiko valuta asing. Yang keempat, apa peran dari hedging dalam melindungi perusahaan dari fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Dan yang kelima, bagaimana perusahaan dapat menilai efektivitas strategi pendanaan yang mereka terapkan untuk mengatasi risiko valuta asing. Dan yang terakhir, apa pertimbangan yang perlu diperhatikan oleh global maju saat memilih strategi pendanaan yang sesuai dengan kebutuhan dan risiko perusahaan. Oke, kita akan menjawab satu persatu jawabannya. Pertanyaannya yang pertama itu, apa yang dimaksud dengan fluktuasi nilai tukar mata uang asing dan bagaimana hal itu dapat mengaruhi biaya pinjaman dan keuntungan perusahaan. Fluktuasi nilai tukar uang adalah perubahan nilai relatif suatu mata uang terdapat mata uang lainnya. Nilai tukar ini dapat naik atau turun tergantung pada kondisi pasar global, suku bunga, dan kebijakan moneter dan faktor lainnya. Dampaknya yaitu biaya pinjaman. Jika perusahaan meminjam dalam mata uang asing dan nilai tukar naik, maka beban pelunasan dalam rupiah akan meningkat. Terus yang kedua, keuntungan perusahaan. Jika perusahaan mengekspor dalam mata uang asing dan mata uang asing turun, maka pendapatan yang dikonversi ke rupiah akan lebih kecil atau menurun labanya. Yang kedua, sebutkan beberapa strategi yang dapat digunakan oleh global maju untuk mengelola risiko valuta asing. Ada sebenarnya beberapa strategi utama. Yang pertama, natural hedging. Menyimpan yaitu menyeimbangkan arus kas masuk dan keluar mata uang yang sama, misalnya menerima dan membayar dalam USD. Yang kedua ada diverifikasi mata uang, menggunakan beberapa mata uang untuk transaksi agar tidak tergantung pada satu kurs yang tertentu. Dan yang ketiga ada matching courage debt, mengambil pinjaman dalam mata uang yang sama dengan pendapatan ekspor. Terus yang terakhir ada hedging dengan instrumen derivatif, yaitu seperti kontrak forward, opsi mata uang, dan swap. Yang ketiga, bagaimana penggunaan instrumen keuangan derivatif seperti kontrak forward atau opsi dapat membantu perusahaan dalam mengurangi risiko valuta asing. Yang pertama ada kontrak forward. Perusahaan sepakat menjual atau membeli mata uang pada nilai tukar tertentu di masa depan. Manfaatnya yaitu melindungi dari risiko nilai tukar yang merugikan. Contohnya, global maju menjual ke ke Australia dan akan menerima USD dalam 3 bulan. Dengan kontrak forward, mereka sudah tahu kurs rupiah yang akan digunakan saat menerima pembayarannya nanti. Yang kedua ada opsi mata uang. Memberi hak untuk membeli atau menjual mata uang pada harga tertentu. Manfaatnya yaitu memberikan perlindungan terhadap risiko, tetapi juga memberikan peluang jika nilai tukar uang menguntungkan. Contohnya, global maju memberikan opsi untuk menjual USD pada kurs tertentu, tetapi bisa membatalkan jika kurs aktual lebih menguntungkan. Yang keempat, apa peran dari hedging dalam melindungi perusahaan dan fluktuasi nilai tukar mata uang asing? Hedging adalah strategi untuk mengurangi atau menghilangkan risiko kerugian akibat pergerakan nilai tukar yang tidak diinginkan. Peran pentingnya yaitu yang pertama, stabilitas keuangan, melindungi margin keuntungan dari volatilitas mata uang. Terus
Yang kedua ada prediktabilitas arus kas, memudahkan perencanaan dan penganggaran. Dan yang ketiga ada menjaga daya saing, harga jual tetap stabil di pasar internasional. Yang terakhir yaitu perlindungan terhadap kerugian tak terduga, terutama dalam kontrak jangka yang panjang. 5. Bagaimana perusahaan yang dapat menilai efektivitas strategi perusahaan yang mereka terapkan untuk mengatasi risiko valuta asing. Perusahaan seperti Global Maju bisa menilai aktivitasnya dengan cara yang pertama analisis kinerja historis, di mana perusahaan itu membandingkan kinerja keuangan sebelum dan sesudah penerapan strategi. Yang kedua, evaluasi arus kas aktual yang dianggarkan. Apakah strategi membantu menjaga arus kas sesuai dengan rencana? Yang ketiga, ada analisis biaya manfaat, yaitu apakah biaya strategi, misalkan premi opsi, sebanding dengan manfaat perlindungan. Dan yang keempat, ada perbandingan laba bersih setelah lindung nilai. Apakah keuntungan bersih meningkat atau lebih stabil? Dan yang terakhir ada sensitivitas terhadap perubahan kurs, yaitu analisa sensitivitas untuk melihat sejauh mana perusahaan rentan terhadap perubahan kurs. Terus yang keenam, apa pertimbangan yang perlu diperhatikan oleh Global Maju saat memilih strategi pendanaan yang sesuai dengan kebutuhan dan risiko perusahaan? Ada beberapa pertimbangan yang sangat penting. Yang pertama, profil arus kas. Yang kedua, exposure mata uang. Yang ketiga, biaya dan kompleksitas strategi. Dan yang keempat, waktu jatuh temponya. Dan yang kelima, regulasi dan peraturan lokal. Yang keenam, ada toleransi risiko. Dan yang terakhir, ketersediaan instrumen di pasar lokal atau internasional. Mungkin itulah tadi beberapa jawaban yang mungkin saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.